Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmasari, NPM 12 12 01 9002. Di sini saya akan membahas topik 6 mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut: menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Lalu laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang A, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. B, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari yang pertama adalah laporan laba atau rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama ada hasil usaha rugi atau laba. Laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Lalu yang kedua, penanaman modal, yaitu tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Lalu untuk yang ketiga, pengurangan modal. Untuk pengurangan modal ini terdapat pengambilan private, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Lalu yang keempat itu ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Lalu untuk laporan posisi keuangan yang ketiga, laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada aset aktiva, yang kedua kewajiban atau liabilitas, yang ketiga ada ekuitas atau equity. Lalu kita langsung aja ke Excel. Nah, di sini kita udah di sheet laba rugi. Lalu untuk mengisi kode akun dan nama akun, di sini kita bisa masuk ke sheet akun. Lalu di sini kita copy pendapatan sampai beban lain-lain. Nah, di sini untuk pendapatannya kita kasih rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik kode akun sama dengan daftar akun, titik koma, 2 untuk kodenya, lalu false. Lalu
kita tarik sampai bawah. Nah, di sini untuk mengisi jumlah, itu mulainya dari penjualan barang. Nah, di sini kita bisa kasih rumusnya sama dengan sum if kurawal. Nah, di sini kita ke neraca lajur, kita klik B, jangan lupa kasih titik komanya, lalu kita ke laba rugi, kita klik B10, lalu jangan lupa lagi titik koma, lalu kita ke neraca lajur, lalu kita klik yang H. Nah, di sini saya ada masalah untuk neraca lajur yang hanya. Jadi saya klik lagi satu lagi untuk mengatasinya. Nah, seperti ini. Lalu tambah. Lalu kita sum if lagi. Nah, di sini sebenarnya rumusnya sama. Jadi kita bisa tinggal blok aja. Nah, seperti ini. Lalu cuman bedanya di sini kita ke neraca lajur. Kita ke neraca lajur. Titik koma. Kita ke neraca lajur. Lalu di sini kita pilih yang I. Nah, karena di sini saya juga bermasalah. Ini kita bisa hapus dulu. Kita klik satu kali lagi, terus kita hapus. Lalu tutup kurung. Nah, muncul seperti ini. Lalu ini kita ganti ke accounting. Nah, di sini kita bisa tinggal tarik aja. Lalu di sini pada kolom ke-14 bisa kita insert. Seperti ini. Nah, di sini bisa kita isi jumlah pendapatan. Lalu untuk yang di bawahnya jumlah biaya. Lalu di bawah jumlah biaya kita tulis laba rugi. Nah, lalu di sini untuk mencari totalnya gimana? Kita kasih rumus sama dengan sum kurawal. Ini kita blok, kita tutup. Nah, keluar seperti ini. Lalu sama untuk biaya untuk beban jumlah biayanya juga sama. Di sini kita kasih rumus sama dengan sum kurawal. Terus kita blok dari biaya operasional sampai beban lain-lain. Lalu tutup. Nah, seperti ini. Lalu untuk laba ruginya, di sini saya kasih rumus sama dengan sum. Lalu ambil yang jumlah pendapatan kurang jumlah biaya. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Di sini kita rapihin dulu warnanya. Nah, lalu kita langsung aja ke arus kas. Nah, pada arus kas ini rumusnya sama kayak tadi. Sini kita bisa masuk ke sheet akun. Lalu
di sini kita bisa masukin tabelnya dari ekuitas sampai laba bersih. Lalu kita blok aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk laba ditahannya kita delete aja. Nah, lalu untuk ekuitasnya kita kasih rumus sama dengan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP sama kayak tadi, klik kode akun, terus daftar akun, titik koma, 2, titik koma, false. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, lalu untuk jumlahnya di sini kita bisa masukin rumusnya sama dengan SUMIF kurawal. Lalu kita ke neraca lajur, kita klik B, titik koma, lalu kita ke laba rugi, maaf, kita ke arus kas, terus kita klik yang kode akun B10, titik koma, lalu kita ke neraca lajur lagi, kita ke neraca lajur, lalu pilih yang K. Nah, di sini karena saya bermasalah lagi, atau kenapa, saya klik lagi K-nya. Nah, nanti di sini kita tinggal hapusin aja. Nggak tahu kenapa di sini. Lalu, sini dikurang SUMGIF. Lalu, kita pilih yang B, neraca lajur, titik koma, jangan lupa. Lalu kita ke arus kas, pilih B10, titik koma, lalu kita ke neraca lajur lagi, kita pilih yang I. Kita pilih yang J. Salah. Kenapa ya di sini aku bermasalah? Sini saya klik lagi yang J. Lalu tutup kurung. Nah, seperti ini. Kita ganti ke accounting. Lalu untuk mengisi laba bersihnya kita ke laba rugi. Di sini laba ruginya kita copy aja. Nih, kita copy, kita pindahin aja. Bisa. Coba kita ulang lagi. Nah, bisa. Lalu untuk totalnya itu di sini kita kasih rumus sama dengan SUM
Lalu di sini modal dan laba bersihnya sama dengan muncul seperti ini. Lalu di sini kita bisa tulis jumlah ekuitas. Lalu kita kasih warna. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.